Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Binsar Parsauruan Batubara, NPM 026 dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Watson lahir di Greenville, South Carolina, Amerika Serikat dari seorang ibu yang religius dan bapaknya yang seorang pemabuk. Di sekolah, Watson termasuk siswa yang suka bikin onar dan pernah masuk penjara. Namun demikian, karena koneksi ibunya, Watson diterima di Furman College pada tahun 1894 dan mendapatkan gelar master pada tahun 1899. Di Furman College, ia belajar filsafat dan psikologi. Ia belajar ilmu psikologi dari Gordon B. Moore. Dan Moore sendirilah yang memperkenalkan pikiran-pikiran Wundt, James, ataupun Titchener kepadanya. Watson kemudian meneruskan studinya di University of Chicago. Ia belajar psikologi fungsionalisme dari James Engel dan neurologi dari Henry H. Donaldson. Ia memperoleh gelar PhD pada bidang psikologi pada usia 25 tahun di tahun 1903 dan termasuk dokter pertama dalam bidang psikologi di University of Chicago. Ia mendirikan laboratorium binatang di University of Chicago. Dan disinilah ide-ide behavioristiknya mulai terbentuk. Ia merasa tidak nyaman dan tidak alamiah ketika meneliti manusia dengan menggunakan metode introspeksi. Ia justru lebih suka melakukan eksperimen dengan menggunakan binatang. Pikiran behavioristiknya sebenarnya kurang mendapatkan dukungan memadai dari teman-temannya, termasuk dari James Engel. Ia pun dianggap sudah tidak sejalan dengan pikiran teman-temannya. Ia kemudian mendapatkan penawaran untuk menjadi profesor penuh di Johns Hopkins. Di Johns Hopkins, Watson mendapat dukungan dari Knight Dunlap. Pada tahun 1913, Watson mendapat undangan untuk menyampaikan serangkaian perkuliahan di Columbia University. Materi perkuliahannya yang berjudul Psychology as a Behaviorist View It yang dipublikasikan di Psychological Review dianggap sebagai manifesto bahwa Watson sebagai behaviorist dan dianggap sebagai awal tahun berdirinya aliran baru yang disebut dengan behaviorisme. Watson sendiri sebenarnya bukanlah orang pertama yang menyampaikan ide-ide behavioristik. Watson dianggap sebagai pendiri behavioris karena ia termasuk orang yang paling kuat pengaruhnya dan paling sukses dalam mengembangkan ide-ide behavioristik. Inti pemikiran Watson antara lain bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang bisa diamati dan meninggalkan kesadaran, pikiran, ataupun keadaan mental lainnya sebagai subjek mater psikologi. Psikologi harus menggunakan metode observasi dalam mempelajari perilaku, menggantikan introspeksi sebagai metode penelitian kesadaran. Greenwood menyebutkan 3 alasan yang menyebabkan Watson fokus pada perilaku. Pertama, mempelajari kesadaran dan keadaan mental pada psikologi binatang tidak memiliki manfaat praktis dan teoretis. Mempelajari psikologi binatang cukup dengan mempelajari perilakunya saja, seperti halnya psikologi binatang. Ketika mempelajari manusia pun cukup dengan hanya fokus pada perilakunya saja. Namun demikian, psikologi manusia bukan berarti generalisasi dari psikologi binatang. Menurut Watson, manusia tetap memiliki keunikan dibanding binatang. Manusia dianggap memiliki kemampuan berbahasa, sedangkan binatang tidak memilikinya. Kedua, terdapat beberapa kesulitan dalam mempelajari kesadaran, bagaimana kesadaran didefinisikan, karakteristik pikiran yang sulit diimajinasikan, dan bagaimana metode eksperimental introspection dilakukan menyisakan banyak masalah. Ketiga, psikologi dianggap harus memberikan kontribusi praktis pada berbagai konteks kehidupan. Dalam hal ini, psikologi yang fokus pada kesadaran tidak mampu memenuhi tuntutan ini. Brickren dan Rutherford menyebutkan 4 alasan mengapa Watson menyampaikan manifesto behaviorisme, yaitu 1. Psikologi sudah gagal dalam menunjukkan karakteristiknya sebagai sains dan gagal dalam mengidentifikasi masalah utama yang terhubung dengan manusia. 2. Kegagalan dalam mereplikasi temuan-temuannya dengan menggunakan metode introspeksi merupakan masalah serius bagi psikologi, dan itu mengganggu status keilmiahan metode introspeksi sebagai metode ilmiah. 3. Jika ingin mendapat status ilmiah, psikologi harus meninggalkan kesadaran sebagai subjek matter dan introspeksi sebagai metodenya. 4. Perilaku binatang dan manusia bisa diteliti tanpa melibatkan kesadaran, dan pemahaman terhadap perilaku tersebut harus dianggap sebagai sesuatu yang juga sama-sama penting.
Watson sendiri sebenarnya mengakui keberadaan pikiran ataupun kognisi pada manusia. Namun, pikiran diyakininya hanyalah hasil dari proses sensori motorik yang umumnya terjadi secara tidak disadari, sehingga sulit diprediksi dan dikendalikan. Padahal, yang memperjuangkan adalah psikologi yang mampu memprediksi dan mengontrol perilaku manusia, seperti kehendak positivisme yang diyakininya baginya proses kognisi bukanlah penyebab dari perilaku manusia. Kognisi hanyalah respon perilaku yang ditunjuk oleh manusia ketika dihadapkan pada suatu stimulus. Namun, respons perilaku di sini bukan perilaku overt yang menjadi pusat perhatian behaviorisme dan bisa diamati, tapi perilaku yang bersifat covert. Grassman dan Haddad menyebutkan 3 pemikiran Watson yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa, yaitu 1. Watson memberikan penekanan terhadap stimulus yang ada pada lingkungan dan respon yang tampak terhadap stimulus tersebut. 2. Watson menolak konsep-konsep psikologis yang tidak diperoleh lewat pembuktian pengamatan langsung. 3. Dalam mempelajari dan memahami perilaku manusia, Watson memberikan perhatian khusus pada proses belajar dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, Ahmad Binsar, Persoalan Batubara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.